Nah, kayak di sini saya visual apa namanya text editornya pakai Visual Studio Code ya. Kalian boleh bebas pakai apa aja. Saya udah terbiasa pakai ini soalnya. Oke, di sini kita bikin simple aja index.html. Login HTML file.css. Bikin struktur HTML dasar ya. Oke, kita bikin file dasar aja. Nah, kalau dengan tanpa Git atau version control biasanya ketika kita apa namanya menggunakan project yang besar kayak framework atau apapun itu, gimana caranya tim yang lain itu dapat update pembaruan kita? Itu kan rumit ya. Kita harus kirim zip atau kita transfer via FTP dan itu sangat merepotkan, enggak bagus dan enggak terstruktur gitu. Oke. Nah, pertama-tama untuk menginitialize si git-nya kita komen aja git init. Nah, dia langsung berwarna hijau seperti ini. Artinya apa? Artinya file hijau ini adalah file terbaru atau file baru yang belum ada di repo atau di staging area. Artinya ini baru dibuat gitu. Oke, kita bisa cek git status. Nah, ini belum ada nih. No commit yet. Jadi file-file ini adalah benar-benar file baru yang harus di-add ke staging area. Agus, maaf Ya? saya potong dulu sebentar. Oke. Ada yang ngeluh nih. Apa tuh? Kakak bisa agak pelan-pelan gitu menjelaskannya? Oh, oke. Kakak tolong menjelaskannya pelan-pelan gitu. Karena kami masih awam. Siap. Mau diulang dari mana nih? Oh, dari ini aja ya. Gimana Ini aja. teman-teman? Langsung aja dari sini ya. Ya. Oke, siap. Sorry kalau kecepatan ya. Oke, tadi kita udah sampai di mana kita buat suatu folder project ya, anggap ini folder project. Nah, ini kan warnanya hijau ya, tadi saya bilang hijau ini artinya ini file baru dan dia belum ada di staging area atau dia ini belum ada di repository, jadi benar-benar fresh file baru gitu. Sekarang kita add dia, bisa pakai titik atau pakai bintang. Ini artinya kita add seluruh file yang terbaru ini atau file yang nantinya adalah file yang diupdate ke staging area. Nah, ini tadi warnanya merah ya. Dan ini sudah ada di staging area, dia tandanya new file, artinya dia siap untuk di-commit atau di-push. Tapi kita coba dulu, kita update. Misalkan di sini adalah body. Nah, berubah nih warnanya dia warnanya kuning, artinya ini modified, artinya dia diupdate atau dirubah. Kita cek lagi gitu status. Nah, ada tandanya nih dia sudah dirubah atau diupdate. Kita harus kirim dia ini, kita push ke staging area dulu. Kita git add lagi, bersihin dulu ya. Nah, oke. Nah, dia sudah siap tandanya. Ini artinya file-file yang di draft ini atau yang di staging area ini udah disiapin untuk kita push ke repository. Sebelum melakukan ini, nah kita add dulu. Nah, ini kita commit. Pesannya apa misalkan. Tapi sebelumnya kita coba bikin repo dulu ya.
Mau pakai apa nih? Mau pakai GitHub atau apa? Bitbucket? GitHub aja kak. Biasanya kan pada pakai GitHub aja kak, GitHub aja Oh, kak. GitHub ya. Iya kak, GitHub aja. Nanti biar kita sama-sama komit ke sana aja kak. Oke, boleh, boleh. Oke, kita bikin GitHub. Kita bikin repo-nya dulu ya. Nah, ini GitHub ini yang tadi saya bilang, ini adalah repository di mana tempat project-project kita nantinya ditaruh gitu. Bisa private atau bisa public, bebas tergantung kebutuhan kita. Kita ini mau filenya ini emang untuk seluruh orang, public gitu atau untuk kita sendiri. Tapi biasanya kalau untuk yang private atau internal project, biasanya orang makainya GitLab, GitLab atau Bitbucket dibanding GitHub sih. Biasanya GitHub nih yang untuk public repository gitu. Oke, kita bikin ya. Kita contoh aja. Public. Ini nggak usah. Kita langsung create. Dalam mode ya. Oke. Nah, ini dia. Ini awal mulanya ketika repo dibuat, nih benar-benar masih kosong. Terus si GitHub-nya nih ngasih tahu untuk nge-setup-nya gimana. Nah, karena tadi kita udah di proses ini, git add, filenya udah ada di staging area, udah disiapkan, kita hanya perlu ngebuat dia, apa namanya, kita hanya perlu nambahin ininya, remote repository-nya dulu. Git remote at origin ya. Oke, kita bisa cek di apa ya biasanya buat kita. Nah, ini udah ada nih. Satu URL get URL. Git remote URL. Remote get URL min all. Oh, agak rumit ya kalau lihat dari komen. Bentar. Hmm. Nah, kita bisa lihat di sini ada folder.git. Kenapa tadi kita nggak bisa ngeliat di sini? Karena biasanya folder yang di depannya titik atau dot, namanya .git ini, itu ke hide secara default ya sama file manager. Kita bisa cek di sini. Ya, untuk folder.git-nya ini sebenarnya nggak perlu diotak-atik ya. Diemin aja, karena memang ya sistemnya gitu. Ini kita bisa lihat kalau kita udah nge-remote repository ini URL-nya. Terlihat dia sudah terkoneksi dengan repo yang tadi dibuat. Oke. Selanjutnya kita tinggal sudah di git add, tinggal kita commit. Pakai min m ya, karena kalau kita nggak pakai min m, biasanya dia defaultnya tuh munculin text editor gunanya untuk kita input si commit message-nya. Tapi kalau kita pakai min m, kita bisa langsung nulis di sini aja. Misalkan apa namanya pesannya adalah biasanya initial commit.
bebas ya terserah kalian, atau mungkin bisa apa namanya, file terbaru, boleh. Nah, ini ada keterangannya. Ke branch-nya nih master. Nah, dia sudah di-commit, artinya di staging areanya dia nih udah bersih. Dan filenya putih. Artinya ini tinggal kita push saja ke repository. Default branch-nya master. Nah, dia sudah masuk ke sini. Terus, nah kenapa tadi saya bilang kita dengan Git kita mudah apa namanya men-track ya, men-track apa sih yang berubah, apa sih yang kita perbaharui, dan file apa sih yang kita commit gitu. Dia ketahuan semua nih, ada historinya. Jadi kalau suatu saat misalkan ternyata project ini udah ditinggalkan lama gitu ya, tahun atau berbulan-bulan, kita lupa nih ada fungsi penting yang harus kita ambil gitu, dan ternyata filenya itu cuma ada di repo di lokal kita, udah nggak ada lagi, entah itu ganti laptop atau apapun ya. Kita bisa ngecek di sini. Ini ada keterangannya. Kita nambahin file index.html, isinya ini aja, login, style, dan lain-lain. Ada historinya, commit by user siapa. Nah, oke, di sini ada pesan help people interested in this repository understand. Artinya di sini kita diminta untuk nambahin readme.md ya, biasanya formatnya. Artinya biar ketika orang nantinya berkontribusi ke project kita, itu kita bisa ngejelasin di file ini. Jadi lebih apa namanya, lebih enak gitu kalau misalkan apa namanya, kita ngebuat repository public, kita pengen ngasih tahu ini cara instalasinya gimana sih, cara setupnya, terusnya gimana sih cara ikut berkontribusi, dan lain-lain. Itu kita bisa tambahkan readme.md. Oke, kita coba ya. Kita tambahkan file readme.md. md itu markdown ya, markdown itu format penulisan teks. Kita bisa down, bisa, kalau belum tahu kita bisa cek aja di sini. Nah, ini kita langsung aja ini dia filenya hijau ya. Ketika kita buat file baru, hijau nih tandanya nih. Sekarang kita add dia ke staging area. Oke. Kita commit. Dan dia menambahkan readme.md. Oke, sudah. Git push. Oke, sudah nih. Sudah kirim di repository. Nah, muncul sekarang dia. Dan file ini ada. Dan keterangannya ada 2 commits terbaru. Nah, terstruktur. Jadi, misalkan kita kerja tim, punya banyak orang di satu tim, kita bisa tahu dia sebenarnya tuh ngapain aja sih. Oh, ada nih, ada buktinya gitu. Ada buktinya, oh, dia ternyata nambahkan fitur ini. Nah, oke, coba kita modifikasi atau nambahin di sini ya. Oke, kita tambah. Nah, kalau ada yang dimodifikasi, dia akan berwarna kuning ini. Kita add ke staging area dulu. Commit. Ini adalah tiga komen dasar ya kalau kita mau ngelakuin push ke repository. Nah, dengan git add, git commit, dan git push.
merubah isi readme.md. Oke, kita cek. Nah, dia langsung ada nih. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, jadi ketahuan nih, apa sih yang kita update? Kan awalnya dia merah ini adalah file sebelum dimodifikasi ya. Dia cuma ada begini. Nah, setelah dimodifikasi yang warna hijau nih, oh ternyata dia nambahin ini nih. Ya, ketika kita nambahin ini, dan dia sudah terlock secara rapih gitu. Nah, oke. Untuk secara dasarnya kita menggunakan Git hanya seperti itu ya. Kita apa namanya? Kita cuman add inisialisasi dulu pertama, baru add, commit, terusnya push. Nah, gimana ketika kita menjadi orang di luar project tersebut? Atau kita pengen make projectnya dia gitu. Di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa langsung download zip sebenarnya, tapi ada juga yang namanya command git clone. Misalkan kita mau pakai project apa ya, kita cari misalkan map deh. Jangan kita pakai misalkan ya aplikasi siakat ya, banyak nih. Nah, ini adalah contoh readme.md yang apa namanya yang sangat informatif ya. Dia ngasih tahu demo requirements dan lain-lain. Ini gunanya readme.md. Nah, misalkan kita pengen ngeklon projectnya dia, kita bisa copy linknya. Kita bikin di sini aja. Atau kita keluar folder baru ya. Git clone. Kita copy linknya. Kita cloning. Nah, kita sudah apa namanya? Kita sudah nge-cloning projectnya dia. Jadi nanti kita bisa juga ikut berkontribusi atau nanti kita bisa via fork. Fork ini nantinya kita apa namanya? Kita akan belajar tentang pull request, cuman nggak di sesi ini. Mungkin nanti ada sesi Git Advance lanjutan ya. Gimana kepanitianya nih? Oke. Apa namanya? Kita sudah sampai di tahap ini. Gimana kalau misalkan ini kan semuanya numpuk jadi satu ya. Jadi kalau misalkan kita punya 10 orang dalam satu tim kan sama aja. Bentrok gitu. Nah, gimana kalau kita pecah? Artinya setiap orang punya branch atau cabangnya masing-masing. Nah, di sini kan cuma satu nih. Jadi semua orang tuh ya udah ke master aja semua. Gimana kalau kita bikin branch? Oke, Git bisa langsung kita coba kita bikin Git branch kalau nggak salah ya. Misalkan def ketik config git check out dev. Kita sekarang coba ada di branch dev. Kita ngapain development, coba kita tambahkan file testing ML testing. Oke, kita coba add commit, menambahkan file testing.
push menu origin dev. Oke, coba cek. Nah, ini kenapa file testingnya nggak ada? Karena kita ada di branch master nih, defaultnya. Nah, dia ada branch baru, namanya dev. Nah, di sini ada testing. Nah, jadi kita bisa mecah tiap orang atau tiap tim itu punya cabangnya masing-masing. Jadi, misalkan ya, suatu contoh, misalkan di suatu perusahaan kita punya aplikasi, itu biasanya standarnya itu punya tiga branch ini adalah development, staging, sama production. Kalau di development ya itu untuk tempat develop, staging biasanya itu untuk testing ya nantinya, dan production adalah repository yang udah siap di deploy gitu. Nah, di masing-masing branch ini tuh orangnya banyak-banyak, jadi banyak gitu orangnya. Jadi ketika misalkan dia mau fix bug, itu udah ada branch-nya, jadi nggak langsung ganggu branch production. Oke, kita coba pindah lagi ke branch utama kita, master. Nah, file testingnya hilang nih, karena kita pindah branch. Jadi file tadi hanya ada di branch dev tadi di sini. Kita bisa kita bisa mengorganisir gitu. Oh, kalau misalkan saya punya tim, lu pusing ke sini deh gitu. Jadi biar nggak ngeganggu codingan orang lain gitu kan. Tapi gimana caranya, misalkan kita udah kerja tim, dan kita pengen nge-merge masing-masing branch-nya. Jadi si A ini udah bikin banyak sekali perubahan. Dia di posisinya dia di front end, saya di back end. Gimana cara nge-merge-nya? Itu bisa langsung coba git merge. Nah, git merge dev artinya kita adalah menggabungkan branch dev ke master, yang artinya ini sekarang kita kan di master ya. Tapi file testing ada lagi nih, muncul. Coba kita ke master sekarang. Oke, kita marketing. Terus, nggak ada ya git push. Oke, coba cek. Nah, sekarang di master sudah ada testing, sama kayak di dev. Nah, jadi codingan yang misah-misah tadi, kayak back end dan front end dipecah dua repository, kita bisa langsung merging nih ke satu branch master, branch utamanya. Ini adalah pesan ininya tadi, commit-nya. Nah, oke, untuk sesi belajar Git dasar kali ini hanya sampai situ ya. Yang penting intinya kita adalah sudah tahu bagaimana kita mengorganisir atau kita bisa bekerja tim dengan Git. Nantinya karena kalau misalkan kalian belum kerja di suatu perusahaan atau masih independen lah ya, sendiri-sendiri, kalian mungkin pakai Git ini hanya untuk ya biar gampang aja gitu. Kita nggak nyimpan project kita di lokal, karena misalkan kalau ada apa-apa di lokal kita, kayak laptop kita rusak atau PC kita mati tiba-tiba, kita masih punya backup-annya di repository tadi ya kan. Kita nggak perlu capek-capek kewalahan lah gitu mikirin, aduh project gue gimana nih, project gue hilang gitu kan, nggak ada jejaknya lagi. Kita bisa naro itu di repository ini. Dan kita juga belajar gimana caranya kita punya banyak tim nantinya. Kita kita berkolaborasi dengan orang lain di suatu repository. Ataupun kalian ntar nanti mau coba ke repo orang, boleh kita tambahkan gitu. Terus selanjutnya kita ke bagian
Git security issue. Nah, kalau misalkan Git ada security issue-nya, kenapa kita harus pakai Git gitu kan? Ya, sebenarnya bukan kayak gitu ya. Eh, di di mana-mana apa yang namanya suatu aplikasi atau apapun itu ya pasti ada bug-nya gitu. Tapi ada hal di mana kita bisa yang namanya melakukan hardening atau kita mengimplementasikan best practice-nya atau security guide-nya biar gimana caranya aplikasi kita ini aman. Nah, yang saya maksud Git security issue di sini adalah ada kondisi di mana file atau folder .git tadi terpublish ke public. Jadi orang lain tuh bisa ngakses file .git-nya. Imbasnya apa sih? Oke, kita bisa cek di Google ya, atau kita bisa menggunakan Google Dorking. Hmm, nah, ini adalah contoh-contoh repo yang online ya, jadi dia kelihatan. Cuman maksudnya adalah bukan yang kayak gini. Kita cari ini aja, langsung ke yang dimaksud aja. Nah, ini adalah contoh yang tadi di sini. Apa sih impact-nya kalau misalnya Git folder Git kita itu .git kan tadi kita bisa lihat ya di sini file manager. Nah, ini ada .git ini tuh ada dia nih. Nah, di suatu kondisi ada orang atau ada developer atau admin ketika dia apa namanya ngeklon reponya itu ke mesin yang pengen di deploy itu folder .git-nya ngikut nggak sengaja gitu, atau mungkin dia lupa konfigurasi gimana gitnya nggak bisa diakses. Nah, kita bisa lihat dari folder git kita bisa ngerekonstruk source code-nya. Bahaya banget. Karena apa? Karena dengan sebuah commit history yang tadi itu ternyata bisa direkonstruk, artinya orang bisa ngebaca eh, tiap-tiap commit yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita nge-commit hal sensitif kayak APK, token, username dan password yang nggak sengaja gitu kan, dan kita lupa ternyata itu sudah masuk, itu kita bisa rekonstruk atau kita cek isinya gitu. Apa sih yang ada di sana? Nah, ini di sini kita bisa ngebaca hasilnya, ketahuan semua file-filenya yang nantinya akan seperti ini. Saya lupa buat nyari live targetnya ya, tapi kalian bisa cek-cek nanti mungkin di suatu kalian nemu aplikasi orang atau project orang, itu pasti ada yang kemungkinan folder gitnya itu terekspos gitu. Nah, ini dia. Nah, dari folder git yang terekspos, ini kita bisa lihat dia bisa ngedapetin apa namanya file konfigurasi. Ternyata ini file konfigurasi WordPress. Terusnya dia bisa eskalasi dan dia masuk ke database-nya. Ini udah sangat fatal sekali ya kalau ada orang lain atau hacker lah ya udah masuk ke database kita, ini udah fatal banget. Kita bisa aja modifikasi datanya langsung gitu dari database-nya. Nah, ada juga tools-tools untuk ngelakuin itu. Ini salah satunya ada Git hack. Jadi ketika kita nemu ini kayak gini contohnya, misalnya suatu situs kita akses .git, bisa kelihatan struktur foldernya kayak gini, ntar dibuka dia kelihatan semua nih ininya. Bisa direkonstruk.
dan folder-folder kita jadi ini. Kita juga bisa apa namanya? Kalau sebagai misalkan saya sebagai attacker ya, karena saya di IT security, jadi misalkan saya mau mencari hal sensitif di repository publik, kita bisa aja kita coba dbname GitLab. Nah, contohnya seperti ini. Ada orang yang mungkin sudah menyiapkannya file dummy atau example ya untuk login. Nah, kita bisa. Ini adalah contoh repository public ya, memang. Cuman kadang ada orang yang nggak sengaja gitu nge-push suatu yang sensitif di repository public kayak password dan lain-lain, FTP, database, email mungkin. Kita bisa kayak gini nih, add secret dan lain-lain pokoknya. Nah, ini nih impact-nya akan seperti yang kayak yang tadi gitu. Kita bisa nyari tools-nya juga, ini tools untuk ngelakuin kayak gitu di gitpoint.com. Kita search aja git scanner dan banyak ya. Kalian bisa juga cari tahu apa sih apa namanya ke suatu kesalahan misalkan kita menggunakan gitu apa aja. Oke, terakhir dari saya sih itu aja untuk materi kali ini. Saya lanjutkan ke moderator mungkin. Sesi apa lagi di sini? Oke Kak, saya ambil alih berhubung moderator utamanya itu sedang ada kendala dan jadi saya ambil alih. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin teman-teman yang mau nanya itu bisa speak up mic-nya atau kalau yang malu gitu bisa di komen aja. Oke, teman-teman tinggal speak up aja. Oke, boleh langsung ditanya aja. Mungkin ada step saya yang kelewat, boleh ditambahin aja nggak apa-apa. Biar kita coba demonstrasikan bareng-bareng. Untuk hal yang dasar dulu ya, karena untuk hal yang kayak pull request atau git config itu lebih ke advance karena itu banyak sekali yang apa namanya yang rumit, error-error rumit yang nggak bisa orang awam langsung paham itu harus diapain gitu. Tapi ini yang secara dasar ini kita ini dulu. Nanti kita udah bisa yang namanya berkontribusi atau berkolaborasi dengan orang lain di suatu repository dengan Git. Oke, apa ada yang bertanya? Gak ada nih kayaknya emang udah pada paham semua nih, pada jago semua nih kayaknya. Iya, kayaknya udah pada jago semua nih. Mungkin karena masih Git basic kali Kak, dan mungkin kerjaan mahasiswa kan paling nge-push doang, belum ada kolaborasi. Kayak gitu ya. Nggak tahu yang mau ditanya kayak. Ini nggak taunya karena emang udah paham atau bingung? Aku mau nanya dong sebagai operator di sini. Ya. Kakak Agus sendiri sekarang apa ya? Kan sering makanya Gitbucket ya? Bitbucket. Kalau untuk GitHub itu untuk publik. Nah, kakak sendiri kalau untuk publik sekarang lagi sibuknya ngapain gitu? Mungkin ada apa ya open source yang kakak gelutin gitu, project-projectnya? Oke. Untuk publik sendiri saya memang makainya GitHub ya karena banyak teman saya yang developer juga atau dia pembuat tools karena circle saya atau lingkungan saya kan orang-orang hacking semua ya. Dia bikin tools hacking yang emang di publish ke GitHub. Jadi contohnya di sini nah di sini ada ini Sudumi atau ya ini Sudumi.
Ini adalah salah satu tools punyanya Edo Malan, mungkin kalau kenal, namanya Secret Sec. Kenapa dia muncul di repository saya, padahal ini punya orang? Ya ini ada keterangan ya, tulisannya fork from Secret Sec slash sudomi. Jadi saya nge-forking repositorinya dia. Nah, gunanya apa? Yang tadi saya bilang, saya pengen berkontribusi nih ke projectnya dia. Jadi kita coba ke officialnya dia. Nah ini, kita pull request. Saya pernah melakukan pull request ke repo dia. Ini. Nah, jadi sebelum kita mau berkontribusi, biasanya kita nge-forking dulu si repo orang tadi biar dia ada di repo kita. Terus kita ngelakuin pembaharuan, dan pembaharuannya itu pertama kita push ke repo kita sendiri dulu. Jadi nggak langsung ke sana. Terus, kalau sudah misalkan ada pembaruan di kita bisa yang lakukan namanya pull request. Ini ada pull request, new pull request. Ntar dia akan muncul di sini. Di sini ada contoh. Saya nambahin fitur. Saya nggak. Nah ini, saya nambahin fitur baru ya ke toolsnya dia. Jadi saya berkontribusi ke toolsnya dia. Nah makanya kenapa repositori orang lain itu repositorinya dia bisa masuk ke repositori saya. Ada keterangannya fork. Kalau fork ini artinya repo orang yang kita fork gitu ya, repository orang lain. Selain itu saya juga punya referensi, saya namain awesome reference. Ini adalah list daftar link-linknya atau tautan yang berguna buat ya kita sebagai developer atau cyber security enthusiast, programming dan lain-lain ya. Boleh tuh Kak di-share Kak, Oke. komentar. Di chat ya. Oh ini ada yang bertanya nih, bentar. Boleh tuh Kak Vicky tanyain Kak. Izin tanya, kalau bedanya Bitbucket sama yang lain bagaimana ya? Bedanya yang 3 tadi ya. Ini ya, ada GitLab, ada GitHub, ada Bitbucket. Ini sebenarnya secara garis besarnya sama. Yang membedakan adalah yang pasti adalah fitur-fitur enterprise-nya mereka. Karena ya anggaplah ini brand ya. Brandnya ini punya GitLab. Ya, ini sama nih, GitLab, GitHub ini sama. Dan Bitbucket ini punyanya si Atlassian kalau nggak salah. Dan masing-masing brand mereka ini pasti ada enterprise fitur yang nggak dimiliki sama brand yang lain. Mungkin kalau di Bitbucket ini kita bisa langsung terintegrasi dengan Trello atau Jira. Di GitLab saya sendiri kurang tahu ya, saya jarang sekali nge-explore di GitLab. Tapi apa yang pasti mereka ini punya keunggulan fiturnya masing-masing. Ini ada contohnya Bitbucket, sama dia juga kayak GitHub tadi. Cuman yang pasti, nah di sini ada CI/CD nih namanya, sama di GitLab juga ada. Itu fitur untuk automation deployment yang nantinya mungkin kalian bisa pelajari sendiri. Itu sih intinya, bedanya ya masing-masing brand pasti punya fiturnya, unggulannya sendiri-sendiri. Secara garis besar sama fungsinya. Bisa private repository dan public repository. Oke, nanti. Terus ada yang nanya, kan kalau berkolaborasi nanti pasti ada commit banyak. Nah, cara biar menyatukan commit menjadi satu gimana? Mungkin bisa sedikit dicontohkan. Commit banyak. Commit banyak ini sebenarnya tergantung kita berapa kali melakukan perubahan ya. Kalau misalkan kita ngelakuin perubahan, tapi kita belum pengen commit, atau belum pengen di-lock di repositorinya, kita bisa taruh dia di draft dulu atau di staging area yang saya bilang tadi. Nih, misalkan di sini saya pengen bikin file baru register.html ya. Landing HTML. Kita bikin add dia dulu.
Nah, anggaplah dua file ini Nah, dua file ini tadi, ini misalkan kita taruh di staging area atau di draft besok atau kemungkinan ya anggaplah hari ini gitu, hari ini. Tapi kita belum pingin commit. Artinya kita pingin nyimpen dia sebagai draft dulu gitu. Ketika besok ada file baru yang mau kita tambahkan, misalkan proses HTML atau apapun itu, dashboard lah ya, dashboard.html. Kita add lagi. Nah, ini dia masuk. Tapi dia masih sebagai draft. Tahu ya, kalau draft itu kan artinya sesuatu yang belum kita rilis gitu ya. Artinya dia masih kayak diarsipkan gitu loh. Jadi kalau nggak mau banyak, ya kita save aja dia, kita taruh dia aja dulu di staging area. Nah, nanti di kemudian hari, kalau kita pengen commit, baru kita menjalankan exit commit. Misalkan menambahkan landing, register, dan dashboard. Terus origin master. Nah, oke, sudah ada. Kita bisa balik lagi ke belajar Git. Nah, ada nih dia nih, tapi hanya dalam satu commit. Nah, jadi kita add dia dulu ke draft atau ke staging area ya. Dan kalau kita udah siap atau udah menurut kita, oh ini udah harus di commit ya, kita ngelakuin git commit gitu. Jadi bukan berarti artinya kita berubah, kita ngelakukan perubahan, kita commit. Kita berubah, kita commit, kita nambah file baru, kita commit. Nggak gitu ya, nggak gitu. Kita bisa simpen dia ke staging area dulu. Oke. Next ya, udah paham belum kira-kira? Anggi Ansori dengan tadi ya, jawaban yang tadi. Oke. Isal. Aduh. Mau nanya Kak, kalau bikin repo pribadi, secret atau private yang mungkin maksudnya, bukan open source di GitHub, itu biasanya bayar berapa? Biasanya bayar berapa? Oke, jadi ini maksudnya adalah yang nanya, kalau misalkan kita bikin private repository, artinya ini adalah fitur yang diunggulkan ya, karena fitur yang spesifik kayak private gitu itu biasanya berbayar. Artinya kayak GitHub kalau nggak salah itu membatasi kita membuat private repository. Kita coba cek ya. Bisa nggak ya kita ngecek? Project upgrade nih. Private repository, sebentar. Ini ada repository. Nggak ada ya di sini ya. Coba kita cek ya, GitHub maksimum private, GitHub private limit. Dia dilimitkan berdasarkan apa? Nah, karena ada ini ya, ada waktu itu kan GitHub diakuisisi ya sama Microsoft. Jadi fitur private-nya sekarang sudah dibisniskan. Yang tadinya private itu kita bisa bebas, mau berapapun jumlahnya kita bisa bikin private, sekarang dibisniskan nih. Nah, ini ada keterangannya kalau nggak salah di sini. Nggak ada ya di sini ya.
Bentar. Oh, sudah ada ya. Oh, gitu tuh gratis ya. Oke, berarti kita Gitcat ya. Oh, limited repository. Kan. Oh, udah GitHub udah gratis lagi ya. Setahu gua tuh berbayar sih kalau mau private. Iya. Oh, udah digratiskan lagi ya. Kelihatannya udah ini juga unlimited private repository sih. Kayaknya memang udah mulai digratiskan semua. Pertanyaan, bukan open source di GitHub. Gimana ya? Ini Isal boleh dijelaskan nggak? Kalau mau bikin repo pribadi atau secret, bukan open. Oh, ini maksudnya kita ngedeploy repository di lokal sendiri gitu. Bukan remote repository maksudnya. Boleh dijelasin nggak, Isal Kun? Oh, ibu banget dari. Boleh pakai mic. Ya, boleh open mic ya, boleh open mic. Bukan, projectnya lebih ke private. Ya, itu tadi. Jadi, kalau kita mau bikin repo itu ada dua pilihan. Kita bisa milih dia private atau public. Tapi tadi kan Anda nanya tuh biasanya bayar berapa. Nah, ternyata tadi saya cek ternyata unlimited private nih udah ini nih. Apa namanya? Udah disediakan gitu. Yang tadinya biasanya tuh private tuh dibatasi. Misalkan di satu akun free itu kita dibatasi limitnya berapa repository atau berapa size-nya gitu. Cuman katanya tadi udah bisa ini lagi ya. Gratis lagi ya. Gitu. Jadi kalau Anda mau bikin repo yang private ya pilih jenis kategori reponya itu private, dan untuk itu apa namanya, untuk ngelihatnya itu nggak bisa, berarti Anda harus login atau Anda harus invite orang yang bisa ngelihat repositorinya. Nah, soalnya setahu saya ya iya memang saya juga dulu setahu saya berbayar karena ada ya pengambil alihan itulah ya GitHub sama Microsoft, jadi dibisnisin. Oke, next ya. Ada yang nanya lagi nih. Mau tanya Kak, staging area itu apa ya? Staging area itu kayak draft ya. Misalkan anggaplah kita mau sebagai blogger atau kita tukang bikin artikel gitu di suatu blog ya atau situs lah. Kita mau bikin nih, tapi kita belum siap publish itu karena kita mikir di kemudian hari ini pasti ada suatu revisi atau penambahan. Kita bikin, tapi kita save itu sebagai draft. Tadi sudah saya contohkan, saya sudah bikin ini file. Tadi yang pertama adalah dashboard, yang pertama adalah landing dan register. Tapi karena kita sebagai developer pasti mikir di kemudian hari ini nambah gitu ya. Kita nggak mau nge-commit ini dulu karena tadi pertanyaannya adalah gimana untuk menghindari commit yang banyak menjadi satu. Jadi ya sebelum kita commit, kita simpen itu ke staging area. Jadi konsepnya adalah bukan begini, konsepnya bukan begini. Bukan ketika ada update kita commit, kita update kita commit, enggak. Tapi di Git ada staging area yang artinya ketika kita melakukan perubahan atau melakukan update, kita simpan itu di draft. Kalau kita udah siap atau udah yakin, oh ini udah deh, gini kita commit, baru kita commit. Nah itu akan jadi satu commitnya, jadi nggak banyak. Jadi nggak setiap berubah commit gitu. Draft area sih, draft lah. Kayak gitu ya. Tadi Atrisa. Terus ada lagi nih. Tanya lagi dong, kalau Subversion, Mercurial, CVS, dan lain-lain yang bukan Git biasanya dipakai di perusahaan atau programmer. Nah, untuk yang selain Git, sepengalaman saya waktu itu di Software House, itu ada salah satu klien yang projectnya masih menggunakan Subversion. Padahal waktu itu
Git udah mulai merajalela gitu, istilahnya Git itu udah mulai naik panggung, tapi dia pakai Subversion. Nah, kalau begini itu biasanya adalah developer yang ada di project itu biasanya orang-orang lama, di mana mereka waktu itu belum tahu atau mungkin Git itu belum dirilis waktu itu. Jadi mereka menggunakan Subversion, artinya dia sudah paham tentang versioning control, tapi pada saat itu posisinya tuh Git tuh belum dibikin atau belum ada atau belum populer. Jadi makanya dia pakai yang lain dulu. Mungkin kayak gitu ya. Atau itu bisa jadi preferensi masing-masing orang. Ada orang yang mungkin ini projectnya, wah ini project udah udah tahunan lah, ini udah turun temurun, yang daripada repot ganti ya kita pakai aja yang udah ada dari developer lama. Gitu sih. Ya biasanya itu project-project yang lama ya. Kalau untuk sekarang terbaru-terbaru ini rata-rata orang sih udah pada pakai Git sih. Kayak gitu ya, Rahmat Arif. Jadi bisa jadi developer sebelumnya itu adalah orang lama yang waktu itu Git belum ada, atau bisa jadi itu preferensi masing-masing orang, atau dianya ya lebih suka itu aja. Dia nggak suka Git atau belum tahu Git gitu. Mau tanya lagi ya, kalau perbedaan Git merge sama Git rebase itu gimana? Git rebase ya, jujur saya belum pernah pakai yang namanya Git rebase. Assalamualaikum. Bisa anjir. Jujur saya belum pakai Git rebase nih. Selama saya menggunakan Git, saya belum pakai Git rebase sih. Cari tahu dulu. Reapply commits on another best tip. Oh, kalau dibaca di sini, if branch is specified, Git rebase will perform an automatic Git switch before doing anything else. Otherwise, it remains on the current branch. Kayaknya dia ngelakuin otomatisasi untuk nge-push itu ke branch mana gitu ya. Reapply commits on the best tips. Jujur sih saya belum pakai ini sih. Saya belum pernah pakai Git rebase. Selama ini saya pakainya Git merge, atau saya manual merge dari repositorinya biar lebih gampang gitu. Jadi mungkin untuk yang pertanyaan kali ini saya belum bisa jawab ya, karena saya sendiri belum pernah nyoba tentang Git rebase. Jadi mungkin Anda bisa explore sendiri tentang Git rebase. Saya biasanya pakai merge atau manual. Jadi ini kan di repo tadi, di sini kan ada fiturnya, kita bisa merge manual sih, atau di repo yang lain. Kalau di staging area, misal search kodenya dimodif, dihapus, dicatat riwayatnya enggak. Kelihatannya enggak sih. Maksudnya yang ada di sini ya, yang coba ya, di ini kan, di commit history kan maksudnya ya. Oke. Coba ya, kita misalkan kita ini dulu, kita update ini. Kita akan update index. Coba git add. Nah, dia ada nih modified index.html. Kita perbarui lagi. Oke, kita coba commit. Update index. Apakah dia tercatat di commit history-nya? Atau dia langsung masuk ke pembaruan paling terakhir? Oh, enggak. Jadi kalau di staging area, kalau misalkan kita nambahin itu, dia akan dia akan ambil yang pembaruan paling terbaru, paling terakhir. Jadi
Kalau mau masing-masing dicatat, itu berarti harus di-commit masing-masing. Satu-satu di-commit dulu, baru dicatatnya. Oke, gitu ya Fikri. Oke nih, kayaknya nggak ada yang jawab lagi. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang nanya lagi, sorry. Gimana moderator? Apakah sudah selesai atau ada yang nanya? Seharusnya sih sampai jam 15.35, tapi karena 12 berhubung iya sih 2 menit lagi. Mungkin peserta mungkin bisa nanya lagi nih 1 kali lagi. Boleh nanya lagi. Tuh kayaknya saya ketinggalan satu step ya yang biasa dilakukan tuh kayaknya git ignore ya. Git ignore. Ya oke, jadi gini. Misalkan dalam satu project ada file yang sensitif dan dia nggak harus di-push ke repository, itu kita bisa pakai yang namanya git ignore. Oke, misalkan kita biasanya lihat kalau kalian pengguna Laravel ataupun framework ya, kita bisa lihat ada 2 file. Ada .env, ada .env, ada .env.example. Yang ini adalah dummy config. Yang ini adalah config yang ready, config ready. Nah, kalau gini, itu kan tandanya hijau nih dua-dua nih. Kalau kita commit, kita push, dua-duanya akan terkirim ke repository. Sedangkan yang ini, config yang ready itu biasanya berisi file-file yang sensitif. Kayak ada token, ada username dan password, SMTP, dan lain-lain, ada database. Nah, gimana caranya kita mengabaikan si .env-nya ini, tapi .example-nya tetap dipublish ke sana. Kita bisa yang pakai namanya git ignore. Kita bikin file namanya git ignore. Tulis nama file yang mau kita ignore itu apa? Terus ada .env. Nah, dia akan berwarna seperti ini nih, abu-abu gelap gini. Nah, ini tandanya dia diabaikan. Walaupun dia ini diupdate, apapun itu, dia tetap tidak akan terkirim. Kita coba ya, git add. Nah, yang terkirim hanya .env.example sama .gitignore. Yang .env-nya enggak. Karena dia biasanya berisi file sensitif ataupun itu, config.php ataupun secret.txt. Itu bisa ditambahin aja nih. Kita bisa juga pakai yang namanya asterisk atau globe ya. Kita bisa gini, artinya seluruh yang file name-nya config tapi formatnya apapun, nah itu kita bisa abaikan. Nah, tapi kalau di sini kan hanya ada satu, config.php kita abaikan, secret.txt kita juga abaikan. Nah, 3 file ini diabaikan, walaupun dia diupdate, diapain pun dia nggak akan ngikut ke commit, kirim gitu. Nah, cuma 2 nih. Oke, kita coba commit ya. Mau menambahkan di ignore. Nah, tadi kita udah nambahin banyak file nih. Ada .env, ada config, ada secret. Tapi karena ada git ignore, yang dikirim hanya 2 file ini aja. Yang sifatnya sensitif atau yang tidak diharuskan ada di repository itu diabaikan sama dia. Nggak dianggap, di skip. Nah, biasanya kalau kita pakai framework ya, atau file config lah itu harus diabaikan gitu. Atau folder-folder vendor ya, kalau kita pakai Composer atau Node.js npm itu kan ada node modul sama vendor di Composer itu kita abaikan. Karena kenapa? Karena kalau itu kita push ke repository itu akan memakan banyak size banget. Itu bikin bikin si repositorinya nih jadi gendut file gitu. Jadi banyak size-nya. Jadi saat di clone pun lama dia.
Bang contohin git ignore untuk folder. Oke. Folder ya. Misalnya kita bikin folder di sini biasanya node modules ya. Karena node modules itu kan biasanya itu isinya file-file ya package-nya yang diperlukan di Node.js ya. Atau kalau misalnya kita pakai JavaScript atau misalnya kita pakai Composer, biasa vendor. Nanti kita mau abaikan nih, karena isinya biasanya gede banget. Ya langsung aja bisa filenya. Atau mungkin ada yang deteksi di folder, tapi biasanya kita satu-satu gini vendor. Kalau dia warnanya udah berubah jadi abu-abu gelap gini, berarti tandanya dia sudah di-ignore nih. Nah, kalau kita add yang dimodifikasi hanya .gitignore. Jadi kalau kita commit ini ke repo, update gitignore, coba kita cek. Nah, nggak ada foldernya. Tapi di gitignore-nya, nah dia ada keterangannya. Kalau file-file tadi tuh diabaikan. Gitu. Oke. Udah lewat nih, Bang. Udah lewat 4 menit. Iya. Oke. Oke Kak, mungkin kita tutup aja nih pertanyaan sesi Q&A kali ini. Dan saya akan coba bacain mengenai conclusion atau kesimpulan dari materi kali ini gitu. Bahwa sebenarnya Git distribution merupakan sebuah versi kontrol yang tersambung langsung ke repository. Di dalam Git ada log atau histori keterangan. Bisa nge-defer file sebelum kita update dan sesudah update di line berapa aja gitu ketahuan. Git juga bisa digunakan secara bersama dan disambungkan dengan GitHub. Kita juga bisa mengubah project dari repository orang lain yang tidak di privat. Kita juga bisa membuat branch dalam GitHub. Dan mungkin terakhir saya juga mau sharing mengenai GitHub Student Developer Pack. Mungkin teman-teman mahasiswa atau yang masih ngampus gitu dan kebetulan kampusnya udah terdaftar di GitHub, bisa nih daftarin mengenai di GitHub Student Developer Pack, di mana teman-teman bisa dapat kayak beberapa ini sih kayak beberapa manfaat gitu, kayak ada Canva, gratis Canva dan banyak lainnya deh. Mungkin teman-teman bisa daftar. Kalau misalkan teman-teman di kampusnya juga belum terdaftar gitu, di kampusnya mengenai GitHub Student Pack ini bisa pull request ke GitHub langsung gitu. Dan terakhir kita ada sesi foto. Mungkin teman-teman bisa aktifin kameranya nih. Kalau misalkan teman-teman bisa aktifin kameranya rame-rame, di kita foto bareng sama Kak Agus. Aduh. Gini ya sensasi. Mantap Bapak. Oke, operator siap-siap untuk ambil gambar. Aku yang ngambil ya. Yang nggak foto maaf nih, karena kalian tidak buka kamera. Ayo, udah semua nih. Ada lagi nggak? Saya tunggu ya. Oke. 1 jam. Bentar. Aku malu. Anda malu. Bentar. Udah ya, ini segini doang ya. Gak apa-apa ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2. Bentar. Jangan ada yang komentar dulu ya, biar bisa difoto. Oke. Kita satu lagi. Bentar. Tahan. Oke. Mantap. Thank you. Ya. Thank you kakak-kakak panitia. Terima kasih. Mungkin next bisa bareng lagi kita. Ya, sebelumnya saya mewakilkan dari panitia lainnya gitu. Makasih ya. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak ini buat Kak Agus. Tadi jadi ada wawasan gitu, terutama di mengenai gitu, isu security-nya tuh. Ternyata saya sendiri juga baru tahu dari Kak gitu kalau misalkan materi ini mengenai Git security itu. Oke Kak, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin teman-teman kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalkan kita dari tadi awal itu banyak kendala karena mungkin namanya online nggak pasti sering banget ya ada kendala gitu. Kepada Kak Agus, terima kasih Kak Agus, mungkin bisa join lagi nanti di acara kita selanjutnya. Ya, ini setelah aku udah community partner kita juga kan Investment.
Iya. Bentar teman-teman, kalau kita coba isi feedbacknya, saya akan kirim linknya. Oke. Oke. Fotonya dikirim ke grup. Nah, Oke. teman-teman bisa ngisi feedback ya, karena feedback itu bakalan berguna banget buat kita buat merubah atau memperbaiki acara kita ke depannya. Kalau teman-teman udah ngisi feedback, mungkin bisa keluar dan sampai jumpa di acara berikutnya. Oke, sampai jumpa. Ya udah. Bye-bye. Duluan ya. Kirim salam Bang Hafiz.